Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farhan dari kelas 11 MIPA 2, absen 22. Di sini saya akan menjelaskan mengenai Perang Aceh. Perang Aceh terjadi karena keinginan Belanda untuk menguasai Aceh yang semakin penting baik dari segi strategi maupun jalur perdagangan. Jejak terusan Suez dibuka. Pada 17 Maret 1824, Inggris dan Belanda menyepakati tentang pembagian wilayah jajahan di Indonesia dan Semenanjung Malaya yang dikenal dengan Traktat Sumatera. Salah satu sebab terjadinya Perang Aceh yaitu adanya politik ekspansi Belanda karena Traktat Sumatera yang isinya menyebutkan bahwa Inggris memberikan izin kepada Belanda menguasai Sumatera. Dalam kesepakatan tersebut disebutkan bahwa Belanda tidak dapat mengganggu kemerdekaan Aceh. Akan tetapi pada prakteknya Belanda tetap berusaha melancarkan serangan terhadap daerah Aceh yang jauh dari ibu kota. Sultan Aceh pun semakin waspada dan bersiap untuk menghadapi segala kemungkinan yang terjadi. Kekhawatiran Aceh semakin meningkat saat Inggris dan Belanda menandatangani Traktat Sumatera pada tahun 1800-an. Menurut perjanjian tersebut, Belanda diberi kebebasan untuk mengadakan perluasan di wilayah Sumatera, termasuk Aceh yang selama ini tidak dapat diganggu. Alhasil, Aceh mulai memperkuat diri dengan mengadakan hubungan dengan Turki, Italia, dan Amerika Serikat. Pemerintah Hindia Belanda yang tidak menginginkan campur tangan negara asing pun menjadi alasan untuk menyerang Aceh. Agresi tentara Belanda terjadi pada 5 April 1873 di bawah pimpinan Jenderal J.H.R. Kohler. Pasukan Aceh yang terdiri atas para ulama, dan rakyat terus mendapat gempuran dari pasukan Belanda. Pertempuran sengit pun terjadi di kawasan pantai dan kota dalam upaya memperebutkan Masjid Raya Baitur Rahman. Jenderal J.H.R. Kohler meninggal dan pasukan Belanda terpaksa ditarik mundur ke pantai. Setelah gagal dalam serangan pertama, Belanda melipat gandakan kekuatannya dan melakukan agresi kedua pada 9 Desember 1873. Dalam serangan ini, Belanda berhasil membakar Masjid Raya Baitur Rahman dan menduduki Keraton Sultan. Jatuhnya Masjid Raya Baitur Rahman dan Istana Sultan membuat Belanda berani menyatakan bahwa Aceh telah menjadi daerah kekuasaannya. Akan tetapi para ule-balang, rakyat, dan ulama tidak ambil pusing dengan pernyataan Belanda dan terus melancarkan serangan. Strategi Snok-Hurgorens untuk mengalahkan pertahanan Aceh yaitu dia menyamar selama 2 tahun guna melakukan kajian tentang seluk-beluk kehidupan dan semangat juang orang-orang Aceh. Dari penelitiannya, Hurgorens yang memakai nama samaran Abdul Ghaffar menyimpulkan bahwa kekuatan Aceh terletak pada peran para ulama. Penemuan ini dijadikan dasar untuk membuat siasat perang yang baru, termasuk dalam pembuatan Korps Mercenaries, yakni pasukan yang terdiri dari orang-orang Indonesia di bawah pimpinan ofisir Belanda. Dengan pasukan ini, Belanda berhasil mematahkan serangan gerilya rakyat Aceh. Pada 1899, Teuku Umar gugur. Setelah kematian Teuku Umar, Sultan dan Panglima Polim memutuskan untuk berpindah-pindah supaya tidak bernasib sama. Akan tetapi, mereka terpaksa menyingkir setelah terdesak oleh besarnya pasukan musuh. Pada 1903, Sultan Alauddin Muhammad Daud Shah dan Panglima Polim juga menyerah setelah tekanan yang bertubi-tubi. Peristiwa ini membuka jalan bagi pemerintah Belanda untuk menanamkan kekuasaannya di wilayah Kesultanan Aceh. Meski Kesultanan Aceh telah runtuh, semangat juang rakyatnya sangat sulit dipadamkan hingga masa pendudukan Jepang. Demikianlah penjelasan singkat mengenai Perang Aceh. Apabila ada kesalahan kata, saya mengucapkan minta maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.